Ini saya mau nanya lagi nih, Pak. Ada warga saya juga ini sebenarnya. Jadi dia punya tanah itu sekitar 3.000 meter, Pak. Jadi dia punya saudara ini 3 nih, Pak nih. Punya saudara 3. Yang 2 di sini, yang 1 lagi di luar nih. Nah, ini namanya tanah orang tuanya, dia nggak tahu silsilahnya, ditempatin sama orang. Kirain katanya udah dijual sama adiknya. Nah, itu yang di sini kirain udah dijual sama abangnya. Si yang nempatin ini bertahun-tahun, Pak. Yang nempatin ini apa perlu diusir apa gimana gitu, Pak, maksudnya? Oh gitu. Iya. Ini berarti kalau mau kita urutkan ceritanya dulu ya. Ceritanya, urutkan dulu ya ceritanya. Berarti yang pertama ada tanah. Iya, tanah. Nah, dimiliki oleh satu keluarga. Ya, satu keluarga. Satu keluarga ada beberapa orang yang di luar tempat tinggalnya jauh lah, gitu jauh. Nah, bukan keluarga sebenarnya yang nempatin itu. Terus dia punya bagian di tanah itu. Iya. Nah, taunya ada yang ngisi, ada yang pakai, yang gunain gitu ya. Disangkanya itu katanya jual beli, Pak. Disangka sudah dijual sama sama tetangga saudaranya ini yang lain. Ini sering sangka-sangka. Udah sekian tahun datang nih orang ini. Iya. Anaknya apa dianya? Ini dia saudaranya juga. Saudaranya ini yang punya yang aslinya. Dia pulang, setelah pulang terus dia lihat kok ada yang ngisi. Iya, ada yang ngisi gitu, Pak, di tanah itu ternyata. Nah, yang gimana? Mau diusir? Nah, iya, masalah gitu kepemilikan apa gimana? Diusir apa gimana gitu? Baru usir aja udah kayak ayam ya. Usir aja udah, galakin ya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Itu sudah berapa tahun dia tinggalin? Ini orang-orang yang nungguin ini yang bilang dia beli. Oh, itu sekitar hampir 30 tahunan gitu. 30 tahunan? Iya. Wah, lama bener. Berarti yang nanti itu yang datang itu udah tua berarti nih? Nah, udah tua. Kan dia pergi umur berapa? Umur dia dari bujangan, sampai namanya bujangan kan bisa kira 17 tahun, 16 tahun, sampai sini udah 50 lebih. Gitu. Masih sehat dia? Masih sehat gitu. Karena gini, bisa jadi kalau udah pikun bisa jadi emang udah dijual sama dia kan gitu. Oh, gitu. Kalau dia masih sehat, nah kita harus cek dulu nih. Nah, ini sampai 30 tahun ini kita harus cek dulu, jangan langsung main usir-usir aja. Kenapa dibiarkan sekian tahun? Nah, gitu. Itu ya, 30 tahun. Terus ini orang nggak pulang-pulang ini, kenapa diusir? Atau memang gimana? Emang kebenaran dia bujang, namanya dia. Dia kan namanya gitu. dari bujangan nih, Pak. Sampai kawin dia balik sampai sono gitu, nggak pulang-pulang gitu. Karena dia pikir dia nggak punya tanah lagi, udah biarin dia buat adik gua. Jadi sama-sama saling ini aja, udah saling percaya gitu ya. Saling percaya, biarin yang nempatin, gua kirain udah dijual sama. Nah, kalau begitu kita cek dulu nih. Berarti yang pertama yang perlu dicek itu sebetulnya siapa pemiliknya. Nah, gitu. Nah, surat yang ininya ada nggak? Yang besarnya nih, yang ahli warisnya, pokoknya. Buku gedenya. Iya. Benar ada buku gedenya, Pak. Emang nama ini yang pergi itu. Yang orang pergi itu, Pak. Iya. Nama ini yang dia punya 2 saudara. Ini nempatin ini sebenarnya cuma nempatin doang awal gitu, Pak. Rencananya mau dijual, Pak, tujuannya itu. Pertamanya itu adalah kalau kita gunakan mediasi. Iya. Kita komunikasikan dulu, tapi tanya dulu, ajak dulu. Misalkan ada sepuh adat di situ yang tahu ceritanya. Nah, kalau memang dia merasa dia membeli, mana suratnya? Oh, gitu. Tanya kan gitu. Kalau dia ada surat-suratnya, nah kita lihat suratnya asli apa enggak. Makanya tadi saya tanya, ini orang yang baliknya ini sudah pikun, sehat apa gimana kan tuh? Bener. Nah, kalau sehat berarti kita harus cek dulu nih. Nah, kemudian ini kenapa 30 tahun ini nggak diganggu-ganggu? Berarti orang udah hasil ngakuin aja dia. Nah, ini karena ada kewajiban juga ketika seseorang memiliki bidang tanah, dia jaga juga dong, jaga juga batasnya, dia jaga juga tanahnya. Nah, kalau dipakai orang diam aja, ketika kita mengakui sesuatu, kita juga harus menjaganya. Nah, tetapi kembali lagi, ini juga nggak bisa dibiarkan. Orang ini kan nyerobot istilahnya. Iya. Nah, kalau memang dia tidak terbukti pembelian tanahnya, terus kemudian kita cek, dia saat ini sudah punya surat apa enggak? Karena jangan-jangan dia sudah terbit sertifikat tuh. Nah, tanya juga tuh. Nah, ini pertanyaan, Pak. Jadi antara dia sama udah memiliki semua. Nah, ini yang ini juga sama udah memiliki semua, Pak. Berarti sertifikat double. Sertifikat double. Nah, ini kenapa akhirnya pihak yang nempatin ini
gua mau jual ini, kata yang jauh ini katanya yang 2 orang ini gua mau jual semua katanya. Itu Pak, rencananya mau dijual semua tuh. Nah, ada toleransi keluarganya ini yang pergi ini berdua. Lu gua bagi katanya. Karena tanah 3.000, lu gua bagi 700 meter. Orang setuju Pak yang ditempatin ini. Nah, nggak setuju dia. Wah, nggak mau, saya mau harus semua katanya. Kalau dibagi 700 meter, saya mah nggak mau katanya, harus semua sama-sama hak. Nah, akhirnya kedua ini pernah ini disusul Pak jauh. Udah lu mau ngalah aja, tanda tangan nih, duit nih kasih nih sama dia. Nah, sampai sekarang itu gelap Pak. Nah, itu jadi miliknya. Jadi intinya diusut dulu gitu Pak. Usut dulu, dicek dulu surat-suratnya, kalau dia terbit sertifikatnya dasarnya apa. Kalau memang dia belum, nah cek dulu. Jangan-jangan dia memang hanya nempatin saja. Tapi perlu dicurigai juga, masa orang tinggal 30 tahun ya? Iya. 30 tahun di situ tidak ditegur, nggak punya surat-surat, kan gitu. Iya. Dia tidak ditegur, nah, berarti kan ada sesuatu, mungkin dia waktu dulu menggadaikan atau gimana. Ini baru ketahuannya kalau memang dibawa ke jalur hukum, kalau memang ke pengadilan, nanti kalau memang ada permasalahan. Tapi kalau bisa dikomunikasikan, oh iya saya dulu sebetulnya orang tua saya hanya menempatin saja, kan banyak yang begitu ya. Iya, Dia hanya nempatin, lama-lama karena dibiarkan, nah dia lupa ngasih tahu sama anaknya. Iya. Kalau itu dia cuma nempatin aja, nah anaknya ngaku. Kemudian karena sekian lama ada proses pendaftaran tanah. Iya, akhirnya dibikin akhirnya lah. diproses. Nah, karena di sekian tahun orangnya kurang jauh. Iya. Nah, ini jadi masalah. Nah, kembali lagi kalau seperti ini, itu kita cek juga apa buktinya orang yang tadi yang jauh itu. Kalau memang dia punya buktinya lebih kuat, nanti dibawa ke pengadilan, ya di pengadilan ditentukanlah mana yang sah. Nah, ketika sudah ditetapkan yang sah, misalkan yang lama karena dia buktinya jelas, yang ini juga cuma nempatin aja. Nah, di situ berarti mau tidak mau ini digeser. Kemudian sertifikat kalau udah terbit dibatalin. Jadi yang ini yang sah. Jadi ini memang banyak ini masalahnya kalau gini. Iya, penimbunan surat-surat juga gitu. Iya, ada bisa Nah, jadi saya ini suratnya. sebagai RT juga saya sebenarnya nggak boleh jadi satu pihak gitu Pak ya. Nggak boleh kalau jangan seperti itu. Pokoknya kita harus Jangan fair pihak nih. kita yang gedean, Roman dia dapat warisan ini gedean Roman gitu ya. Jangan gitu. Kalau Kita membela yang gedean bayar rumahnya. dia sama yang ada duitnya aja, jangan kalau seperti Jangan, itu. Apalagi kalau dia belum bersertifikat semua, misalkan. Ini kan saya juga belum jelas nih kejadiannya, harus kita harus dirinci dulu. Nanti kalau misalkan Bapak nih menemukan kasus seperti ini, Iya. jangan langsung ambil keputusan. Saya juga kan menyampaikan juga sesuai dengan apa yang saya pahami ya. Iya. Di situ harus jelas juga apakah memang sudah bersertifikat ataukah belum, suratnya bagaimana. Jangan-jangan mereka ribut-ribut nggak taunya tanahnya punya orang. Nah, Iya. iya. Ya, ributnya sama-sama punya orang juga. Sama-sama punya orang Nanti juga. Bapak mau ngurusin kalau gitu Pak? Iya, kalau- ditarik sama orang kayak gitu. Ya kalau seperti itu ya bermasalah lah. Kalau seperti itu sebaiknya diberesin dulu tuh di antara mereka. Dia aja mereka yang beresin. Iya, prinsipnya begitu. Jadi kalau memang ada yang bermasalah ya silahkan aja saling buktikan. Nah, beda kalau kesalahannya adalah kesalahan di kantor pertanahan misalkan dalam prosesnya, berarti kan bisa ada pembatalan. Tapi kalau kasusnya ada penipuan, bisa jadi kan penipuan itu. Iya. Oh gitu ya. Pura-puranya sudah dijual, padahal belum. Iya. Karena orangnya jauh, mungkin dikiranya sudah meninggal di mana kan gitu. Banyak juga kan seperti itu ya, benar ya? Iya, dia manipulasi juga ya, banyak. data ya. Iya. Manipulasi data. Nah, ketika diketemukan manipulasi data, siapa yang manipulasi? Ya dia yang kena hukumannya. Gitu. Tapi emang sering kejadian banyak kayak begitu ya. Banyak. Surat dia punya surat, dia punya surat. Iya. Iya, seperti itu. Karena kan ada pemalsuan begitu. Yang kayak contoh seperti tadi tuh, dia sudah punya tanah itu, dia tinggalin aja. Iya. Dia cuma pegang suratnya juga kadang lupa. Iya. Nah, terus ada orang yang ngaku udah sekian lama. Iya, dibikinin surat. Yang ya. dibikin lagi surat pernyataan bahwa tidak sengketa, dibikin lagi surat keterangan bahwa memang dia pemiliknya udah sekian tahun. Udah gitu diumumkan lagi kan, kalau pendaftaran tanah pertama kali diumumkan. Iya. Ini tanah mau didaftarkan. Diumumkan tuh di desa tuh. Di balai desa atau di mana ada tempat pengumuman tuh ya. Iya. Diumumkan, ini tanahnya di sini, ada petanya, kemudian silakan kalau ada yang menyanggah, gampangnya gitu. Orang nggak ada yang nyanggah sekian lama pengumuman. Kemudian ya udah jadi saja kalau emang nggak ada. Nah, rupanya orangnya jauh, datang baru. Nah, jadi orang yang
punya tanah pun sebetulnya punya kewajiban. Kalau punya tanah ya jangan ditinggalin begitu aja, dicek lah. Berarti kalau begitu lari ke hukum jadinya, Pak. Iya. Jadi kalau kayak berkuat-kuat ini berarti kita apa namanya itu? Kuat-kuat bukti. Berbukti ya, berarti. Kuat-kuat bukti. Tapi ada juga nanti dipertanyakan, ini punya tanah sekian puluh tahun kok gak diurus-urus. Iya. Nah, itu kan kewajiban juga. Orang punya sertifikat, punya kewajiban juga. Jadi masing-masing punya kewajiban juga buat bayar pajak apa. Iya, belum bayar pajaknya coba. Iya, pajak kali puluhan tahun ya. Sekian tahun siapa yang bayar pajak? Terus patok batasnya juga digeser-geser juga nggak tahu. Nah, ini pasti nanti akan selesainya kalau mereka sama-sama mengakui, oh ya saya kelebihan di sini, kurang di sini. Iya. Nanti mereka ketemu tuh mediasi. Kalau mereka masih pakai wes sudah itu ngotot ya udah ketemu ya? bawa aja ke pengadilan, di pengadilan nanti saling membuktikan.